Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ruth Juliana dari Universitas Terbuka Bogor dengan nomor NIM 0573189918. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan kita hari ini. Dan dalam kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan topik tentang pentingnya pengawasan terhadap media sosial pada anak. Pertama-tama saya ingin bertanya, di antara kita semua, sudah berapa banyak orang tua yang membelikan anaknya handphone sendiri? Saya menyadari betul orang tua yang membelikan anaknya handphone, tablet, dan lain sebagainya adalah bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya, untuk mengapresiasi pencapaian anak dan tentunya untuk menyenangkan hati anak. Namun di balik itu semua, ada hal yang harus kita perhatikan betul, yaitu apakah anak kita dengan usianya sekarang sudah aman untuk mengakses handphone sendiri? Sudah aman untuk mengakses media sosial sendiri? Karena berdasarkan data, ada 88,99% anak Indonesia di atas usia 5 tahun sudah mengakses media sosial sendiri. Dan menurut data yang diteliti oleh UNICEF pada tahun 2023, hanya 37,5% di antaranya anak-anak yang sudah mendapatkan edukasi tentang keamanan bersosial media. Nah, yang mengkhawatirkan tercatat juga ada lebih dari 5 juta kasus pornografi anak. Dan 42% anak di Indonesia mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dalam bersosial media. Tentunya hal-hal ini menimbulkan kekhawatiran di hati kita sebagai orang tua. Dan hal ini membutuhkan orang dewasa di sekitar anak, terkhususnya untuk kita orang tua, dalam lebih mengawasi anak dalam bermedia sosial. Lalu, apakah ada hal-hal ataupun tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi hal ini? Tentunya ada. Misalnya, kita dapat mengatur device yang digunakan oleh anak kita ke dalam mode pengawasan orang tua. Dengan begitu, konten-konten dan fitur-fitur yang diakses oleh anak tentunya sudah sesuai dengan usianya. Dan lagi, kebanyakan orang tua di masa sekarang tentu kita sudah disibukkan dengan pekerjaan kita, dengan kegiatan-kegiatan kita, sehingga mungkin sesekali kita membiarkan anak untuk mengakses media sosial ataupun bermain handphone sendiri, karena anak tentu akan lebih anteng jika memainkan handphonenya. Namun dari hal ini, tentu banyak pengaruh-pengaruh buruk yang mungkin akan timbul jika anak dibiarkan mengakses sosial media tanpa pengawasan. Dan mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan adalah mengikut sertakan anak dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Misalnya, anak membantu ibu di rumah dalam bersih-bersih ataupun pekerjaan-pekerjaan rumah. Juga orang tua bisa menyempatkan waktunya untuk mungkin saling bertukar cerita dengan anak. Anak yang menceritakan kegiatannya di sekolah, dan orang tua juga yang menceritakan kegiatannya di kantor hari ini. Dengan begitu, hubungan komunikasi dengan anak akan terjalin lebih baik. Dan dari baiknya hubungan komunikasi yang terjalin, anak-anak akan lebih terbuka kepada orang tua, akan lebih dapat menceritakan tentang hal-hal yang mereka alami. Dan tentunya dari hal ini, kita harapkan anak-anak akan lebih mudah untuk diarahkan tentang yang baik dan yang tidak baik. Hal ini tentu dapat mengurangi pengaruh-pengaruh buruk yang dapat muncul dari media sosial. Pengawasan orang tua ini sangat penting bagi anak, karena yang mengetahui baik buruknya anak, yang mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh untuk anak, tentu pasti orang tuanya sendiri. Dan mari kita membangun hubungan yang baik dengan anak, membangun komunikasi yang baik dengan anak, agar anak-anak lebih mudah diarahkan dan lebih mudah juga untuk memahami maksud baik dari orang tuanya, tidak menyalahgunakan media sosial, dan tidak terdampak hal-hal buruk yang mungkin timbul dari pengaksesan media sosial tanpa pengawasan orang tua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya Ruth Juliana, terima kasih.